Pandangan zohir, pertanyaan Ustadz. Ini apa tadi namanya? Uap. Pandangan zohir, apakah uap ini air panas? Tidak. Uap ini bukanlah air panas. Oleh karena itu, uap, sebutlah uap, air panas, sebutlah air panas. Jangan uap dikatakan air panas, jangan air panas dikatakan uap. Ini pandangan zohir. Ya. Lalu kita tilik ke dalam dengan pandangan hati, pandangan batin. Karena di dalam zohir itu ada yang batin. Batin itu tersembunyinya di mana? Batin itu tersembunyinya di mana? Di zohir ini. Ya, buka kulitnya, maka nampak isinya. Muka zohirnya nampak batinnya. Pandang batin itu pandangan mata hati. Pandangan mata hati, pertanyaan Ustadz, apakah uap ini air panas? Ya. Kenapa uap ini dikatakan air panas? Karena asalnya air panas. Ya. Baru ditilik ke dalam hati, dalam penyampaiannya. Lihat penyampaiannya. Walaupun uap ini bukan air panas, namun tiada lain air panas itu sendiri. Ini cara mengungkapkan kalimat. Makanya kalau Bapak Ibu salah memilih kata, cara menghantarkan kalimat, maka salah pula orang menerimanya. Ya, uap ini bukan air panas, namun tiada lain air panas itu sendiri. Ya, itu cara menghantarkan kajinya. Ya, ya. Lalu apa makna yang sebenarnya dari kias ini? Kita berbicara tentang ruh ini. Ya. Karena orang yang tidak paham nanti, dia mengatakan ruh itu Allah. Sama nanti dengan Nasrani nanti. Allah itu ruh katanya. Karena dia tidak mampu membaca yang tersurat di balik yang tersirat. Maka dikatakannya ruh itu Allah. Lalu bagaimana meniliknya? Cara membuka pahamnya. Ya, ini pahami. Air panas ini Ustaz minta maaf sama Bapak Ibu lagi. Karena Allah itu kan tidak perlu sebenarnya dibuat perumpamaan. Ya, karena Allah itu bersifat itu bahasa ayatnya. Tapi kenapa kita mesti buat perumpamaannya? Perumpamaan itu hanya menghantarkan paham. Untuk mendekatkan pemahaman Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu itu cepat memahami dan meresapi di dalam hati ini. Kita buatkan kiasnya. Air panas ini adalah Allah. Sedangkan uap ini ya, itu adalah ruh. Bapak Ibu tuh, ini kias ini diantarkan. Air panas itu umpama Allah, ya. Uap itu adalah umpama ruh. Pertanyaan Ustadz secara pandangan zohir kepada Bapak Ibu. Apakah ruh itu Allah? Apakah ruh itu Allah? Tidak. Kalau ruh itu bukan Allah, maka katakanlah ruh, sebutlah ruh, Allah katakan Allah. Jangan Allah dikatakan ruh, jangan ruh dikatakan Allah. Ya. Ruh katakan ruh, Allah katakan Allah. Itu pandangan zohir namanya. Namun yang sebenar-benar pandang itu bukan pandangan zohir. Yang sebenar-benar pandang dan kesempurnaan pandang itu adalah yang batin. Nah, pertanyaannya, kita pandang dengan sebenar-benar pandang, apakah ruh itu Allah? Kenapa ruh itu dikatakan Allah? Karena asalnya adalah Allah. Ya. Lalu dihantarkan kembali dengan bahasa kias.
tapi diitikadkan ke dalamnya. Ruh itu bukan Allah, namun tiada lain Allah itu sendiri. Ya. Ruh itu bukan Allah, akan tetapi tiada lain Allah itu sendiri. Esa itu Bapak Ibu. Walaupun sebutannya dua, ruh dan Allah, namun ruh dengan Allah itu esa. Jangan dipisahkan Allah dengan ruh, jangan dipisahkan ruh dengan Allah. Sebutannya dua. Nah, di mana letak duanya kita lihat? Lihat. Allah itu adalah zat, ruh itu adalah sifat. Nah. Maka zat dengan sifat, sifat dengan zat itu adalah esa. Tidak bisa dipisah ceraikan. Inilah rahasianya. Bahwa sifat itu, yang ruh ini adalah sifat Allah, adalah sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Disitulah Allah mengatakan, wasifati la ghairi. Nih. Wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Nah, kalau kita lebih haluskan lagi pemahamannya, ya, ini yang diajarkan oleh Rasul dengan cara berkias. Apa kata Rasul kepada kita? Kalau kita ingin buka rahasianya lebih halus, kata Rasul, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Apa artinya itu Ibu? Tafakkaru. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu ciptaannya. Wala tafakkaru fi zatillah. Dan jangan kamu pikirkan zatnya. Nah, lihat nih, ini pemahamannya. Kan ada orang yang membantah nanti Bapak Ibu tuh. Mana kita bisa memikirkan zat, mengenal zat, mana bisa kita? Yang disuruh tuh mengenal ciptaannya. Tidak salah dia ngomong tuh kan berdasarkan teks hadis. Tapi dia itu masih buta dalam memahaminya. Tak mampu dia memandang yang tersiratnya di balik yang tersuratnya. Bagaimana cara kita mampu memahaminya? Kan Allah ingin dikenal Bapak Ibu. Apa kata Allah tuh ingin dikenal tuh? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan sesuatu dari diriku sendiri. Jadi Allah menciptakan sesuatu bukan di luar dirinya. Allah menciptakan sesuatu dari dirinya sendiri. Supaya yang aku ciptakan itu, yang aku jadikan itu, supaya dia bisa mengenal akan diriku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Akulah dirinya. Dirinya bukan aku. Tapi dirinya bentuk lain daripada rupa diriku. Dirinya bayangan aku. Dirinya adalah cerminan aku. Akulah yang bercermin. Aku yang wujud bayang-bayang itu. Dari sini Bapak Ibu baru dapat jawabannya memahami hadis ini. Lihat. Pikirkan olehmu ciptaannya. Dan jangan kamu pikirkan zatnya. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa memikirkan zat. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa memikirkan zat, namun zat kan pingin dikenal. Karena dia pingin dikenal, maka diciptakannya lah sesuatu daripada dirinya. Ini yang katakan, pikirkan olehmu ciptaan Allah.
Mana yang dikatakan ciptaan Allah? Mana yang dikatakan ciptaan Allah, makhluk Allah? Yang ciptaan Allah, yang makhluk Allah, yang diciptakan dari dirinya, yang dijadikan dari dirinya, yang pertama kali sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya aras, lu, kursi dan mahfuz, sebelum adanya surga dan neraka. Yang pertama kali diciptakan Allah sebelum surga dan neraka itu adalah nur. Ketika nur ini sudah dijadikannya, sudah diciptakan daripada dirinya, maka nur inilah yang disebut namanya makhluk. Ya. Nur ini yang disebut makhluk. Ini nur ini yang katakan makhluk. Makhluk kok. Sesuatu yang jadi daripada dirinya. Sesuatu yang zahir daripada dirinya. Sesuatu yang keluar daripada dirinya. Itu disebut namanya makhluk. Atau sesuatu yang terjadi pada dirinya sendiri. Yang keluar dari dirinya sendiri. Maka dihukumkanlah namanya dengan makhluk. Dihukumkan namanya dengan ciptaan. Dihukumkan namanya dengan baharu. Dihukumkan namanya dengan muhaddas. Dihukumkan namanya dengan sesuatu. Dihukumkan namanya dengan alam. Maka alam, sesuatu, muhaddas, baharu, ciptaan makhluk itu maksudnya adalah nur. Kalaulah alam, sesuatu, muhaddas, makhluk, ciptaan, itu adalah nur, siapa nur itu rahasianya yang sebenarnya. Nur inilah yang dikatakan namanya, ya, zohirnya Allah. Nur inilah yang disebut namanya tajallinya Allah. Nur inilah sebenarnya penampakan Allah. Penampakan Allah. Kalaulah nur itu disebut zahirnya Allah, nur itu disebut tajalinya Allah, nur itu disebut namanya penampakan Allah, maka nur ini pula lah bahasa kiasnya, nur inilah cerminanku, cermin untuk memandang diriku. Nur inilah sebenarnya bayang-bayangku, akulah wujud bayang-bayang itu. Dan nur ini pula lah yang dikatakan namanya. Karena dia adalah bayang-bayang. Cermin. Penampakan diri Allah. Maka disebutlah nur ini dalam bahasa tauhidnya. Wujudullah. Itu dia. Nur inilah yang katakan wujudullah. Kenapa nur itu dikatakan wujudullah? Karena nur ini adalah zahirnya Allah. Kenapa nur ini disebut wujudullah? Karena nur ini disebut tajalinya Allah. Kenapa nur itu disebut wujudullah? Karena nur itu penampakan Allah. Nur itu cermin Allah. Nur itu bayang-bayang Allah. Atau bahasa lainnya, selain wujudullah, maka nur ini juga lah yang disebut namanya ainullah itu. Nyatanya Allah. Maka dalam bahasa Al-Quran, karena nur itu wujudullah, ainullah, tempat memandang wujud nyatanya diri Allah, karena bayang-bayang Allah, nur itu cermin untuk memandang wujud diri Allah. Maka apa kata Allah? Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Aku jadikan dia, sebenarnya dia itu bahagian daripada diriku. Bahagian daripada diriku, kata Allah. Kalau nur itu bahagian daripada diri Allah, bahagian daripada diri Allah itu tiada lain, Allah itu sendiri itu. Maka diumpamakanlah, dikiaskanlah
Allah inilah yang dikatakan maharuh. Nah, ini paham dah Bapak Ibu nih. Allah itu yang dikatakan maharuh. Kalau Allah itu dikatakan maharuh, maka sifatnya, sifat daripada maharuh ini disebut namanya dengan ruh. Allah itu disebut maharuh, sedangkan ruh itu sifatnya, maka disebutlah namanya ruh. Disitulah rahasianya bahwa ruh ini bahagian daripada diri maharuh. Kalaulah sifat itu ruh, dan ruh itu bahagian daripada maharuh, maka bahagian daripada maharuh itu tiada lain maharuh itu sendiri. Siapa maharuh? Allah. Itu Esa Bapak Ibu. Mengesahkannya itu orang sulit untuk memahaminya dengan hati ini. Karena dia tak paham mengesahkan, maka dikatakan kaji diri, kaji sesat. Kaji diri, kaji sesat. Padahal kaji diri itu wajib. Siapa diri yang sebenarnya? Ya Allah. Yang kita kaji itu diri Allah, karena Allah lah diri yang sebenar diri. Kalau dikatakan mengkaji diri adalah Allah, dan Allah mengkaji Allah itu sesat, maka dia sebenarnya lah yang tersesat. Karena dia tidak mengenal diri yang sebenar diri itu yang sesungguhnya. Berarti dia telah menolak, telah mentalak Tuhan yang wujud dan nyata sempurna pada dirinya. Padahal Allah menyuruh kita kaji dirimu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, sembah Rabbmu yang menciptakan dirimu. Tuhan, mana yang menciptakan dirimu? Allah. Mana yang diciptakan? Kalau Allah yang menciptakan dirimu, mana yang diciptakan Allah itu? Kaji asal usul mula pertama kali yang diciptakan Tuhan. Yang mula pertama kali diciptakan Tuhan, inilah nur. Nur itulah tiada lain bahagian daripada dirinya, kenyataan dirinya, wujud dirinya. Ini yang Ustaz bilang tadi. Ketika Bapak Ibu lihat, ini biar mudah paham Bapak Ibu nih. Ustaz buat kotak ini, ya. Ini untuk mengantarkan paham tadi. Ya, lalu Ustaz buat nih. Apa yang nampak sama Bu Lia tuh? Titik apa tuh? Ibu Lia hanya mampu memandang titik hitam. Padahal yang putih ini lebih luas daripada titik ini. Kenapa titik hitam juga yang terpandang? Itulah membuat aku paning aku. Yang nampak tuh kita cuma titik yang nampak. Hitam pula lagi. Padahal yang putih ini lebih luas, lebih besar daripada titik. Kenapa yang hitam juga yang dipandang? Kenapa yang ini juga yang dilihat Mas Ustaz? Padahal ini putih, ini banyak, yang hitam juga lah tuh. Itu maksudnya apa Bapak Ibu? Kita hanya mampu memandang makhluknya. Ya. Kita hanya mampu memandang tajallinya. Kita hanya bisa melihat sesuatu, melihat alam semesta. Bermacam-macam alam semesta dan sesuatu yang kita lihat. Tapi lupa kita memandang di balik alam semesta itu siapa sebenarnya. Itu Allah. Makanya Allah bilang, apa kata Allah tuh? Kulin zuru mazapis samawati wal ard. Kulin zuru maza pisama wati wal arna. Tambah jeleknya tuh Ustaznya. Ustaz aja nggak nyaman melihatnya. Nah, apalagi Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa lah. Dengan rasa aja lah. Kulin zuru. Lihat olehmu. Perhatikan olehmu.
Ino-inoi bahasa awaknya. Dirasoi-rasoi itu. Apa yang diino-inoi, apa yang dirasoi-rasoi, apa yang diperhatikan. Apa yang dilihat? Maza fis samawati wal ardh. Apa yang tersembunyi, apa yang tersirat di balik langit dan di balik bumi. Allah tak pernah menyuruh Bapak Ibu, lihat olehmu, perhatikan olehmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tak pernah Allah nyuruh itu. Tapi yang dimaksudkan Allah, lihat olehmu, hei Daniel, perhatikan olehmu Daniel, siapa sebenarnya yang tersembunyi di balik langit dan bumi itu. Yang tersembunyi di balik langit itu, aku, kata Allah. Jadi Bapak Ibu hanya sanggup dan mampu memandang apa yang Ustaz buat. Tapi tak mampu Bapak Ibu memandang di balik titik yang Ustaz buat itu. Nih, putih itu. Jangan dilihat makhluknya saja. Jangan lihat ciptanya saja. Tapi lihatlah sang pencipta itu. Itu yang mesti dipandang. Rupanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu telah mampu memandang Allahnya, itulah pandangan yang putus. Itulah pandangan yang makrifat. Pandangan yang putus, pandang makrifat adalah pandangan yang mampu memandang Allahnya pada segala yang wujud. Ini yang selalu saya katakan. Lihat Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan Bapak Ibu melihat apa yang dilihat oleh mata. Maksudnya, lihat Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata? Sesuatu, alam, baharu, ciptaan. Pandang Allahnya bahwa sesuatu alam dan alam itu sebenarnya kenyataan daripada wujud dirinya Allah tuh. Segala sesuatu ini, alam ini, itu adalah kenyataan wujud zahirnya Allah. Maka Allah itulah sebenar-benarnya yang mesti dipandang pada segala sesuatu. Bahasa kiasnya, yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Siapa yang menjadikan alam? Yang menjadikan sesuatu? Yang menjadikan diri? Allah itulah sebenarnya yang jadi diri, yang jadi sesuatu, yang jadi alam. Karena dia cuma yang ada. Itu yang mesti dipandang Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, ya nampaklah sesuatu. Tak tampak Allahnya. Tampaklah Allahnya itu. Lihat Allahnya itu pada segala sesuatu. Rupanya segala sesuatu itulah wujud nyatanya dari Allah itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Itu pandang yang putus. Pandang yang makrifat. Pandangan yang putus, pandang yang makrifat itu tidak terpandang yang lain. Kenapa tidak terpandang yang lain? Karena yang lain memang tidak pernah ada. Yang lain memang tidak pernah ada. Kalau yang lain tidak pernah ada, maka nggak akan pernah Bapak Ibu bisa memandang yang tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, maka Allah lah yang terpandang. Contoh, ini contoh lagi Bapak Ibu. Nah, ini apa namanya ini? Apa nama Rami? Nggak ada yang tahu apa namanya? Gelas. Mana gelas nih? Keranjang nih. Keranjang mana tuh? Inilah. Pandangan zahir tidak akan pernah bisa merubah pandangan batin. Benar tuh salah kata Ustaz tuh Bu Dia. Pandangan zahirnya Bu Lia memandang ini tidak akan pernah merubah pandangan hati yang ada dalam hati Ustaz Niha. Nah, makanya kan sebut gelas tuh keranjang nih. Bukan mata keranjang. Keranjang. Nah, lihat. Di dalam keranjang itu, nah, kita isi sepenuhnya rambutan.
Nah, kita isi rambutan dalam yang penuh kan. Pertanyaan Ustadz sama ibu-ibu, kalau keranjang ini kita penuhi isinya dengan rambutan, bisakah Bapak Ibu ya mendapatkan namanya mangga di dalamnya nih? Bisakah Bapak Ibu melihat mangga di dalamnya? Kenapa Bapak Ibu tidak bisa memandang dan mendapatkan mangga dalam keranjang itu? Karena rambutan isinya semuanya. Makanya kalau rambutan isinya, tidak mungkin Bapak Ibu bisa melihat dan menemui ada mangga di dalamnya itu. Karena rambutan isinya tuh. Kemana maksud Ustadz nih? Lihat. Allah cuma yang wujud. Wujudnya Allah itu sudah meliputi sekalian alam. 7 petala langit, 7 petala bumi. Allah sudah meliputi sekalian alam semesta ini. Kalau Allah sudah meliputi sekalian alam semesta, mungkinkah Bapak Ibu mampu menemui sesuatu selain Allah pada alam semesta ini? Kenapa tidak mungkin Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada alam semesta ini? Jawabannya apa? Karena Allahnya yang ada. Karena Allahnya yang tidak ada. Ada. Kenapa Gina tidak mungkin menemui sesuatu selain Allah pada alam semesta? Karena Allah yang wujud. Kenapa Ibu Lia tidak mampu menemui sesuatu selain Allah pada alam semesta? Karena tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Alhamdulillah. Lihat. Kalaulah pada alam semesta ini, ya, hanya Allah cuma yang wujud. Allah cuma yang ada. Wujud dan adanya Allah sudah meliputi alam semesta ini. Maka Bapak Ibu tidak akan pernah mampu dan bisa menemui sesuatu selain daripada Allah. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa menemui sesuatu selain daripada Allah? Karena Allah cuma yang ada seisi alam ini. Apapun bentuknya, apapun rupanya, Dialah yang wujud pada segala bentuk dan rupa. Oh, kan Allah tidak berbentuk, Ustaz. Benar. Kalau ditanya juga, Allah memang tidak berbentuk, namun segala bentuk dan rupa itulah wujud nyatanya akan rupa diri Allah. Karena Dia cuma yang ada satu-satunya. Kalau bisa Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada alam semesta, pada diri Bapak Ibu, telah ada 2 wujud. Kalau ada 2 wujud, tidak ada 2 Tuhan di situ. Itu yang syirik itu. Ini udah bersorak-sorak Ustaz ngaji ini dah. Udah pernah kayak ini Ustaz ngaji ini sampai pegal-pegal kaki ini ya. Ikhlas Ustaz pegal-pegal asal Bapak Ibu paham. Udah. Allah cuma yang wujud. Kalau Allah yang wujud, maka Bapak Ibu tidak akan pernah menemui sesuatu apapun selain Dia cuma. Maka itulah jawaban Allah katakan, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Akulah pemilik barat dan timur. Kemanapun kamu hamparkan pandanganmu, ke barat kah, timur kah, utara, selatan kah, atas, bawah, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang kamu pandang itu tiada adalah aku, kata Allah. Akulah yang memandang dan menyaksikan akan diriku sendiri. Kamu cuma ganti diriku. Kamu cuma cermin untuk memandang diri aku. Akulah dirimu, dirimu bukanlah aku. Kalaulah dirimu bukan aku, maka siapa dirimu? Dirimu itulah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah sebenar-benarnya yang dirimu itu yang sesungguhnya. Tidak ada terpandang yang lain lagi di itu. Hanya Dia cuma satu-satunya yang tunggal. Ini Bapak Ibu udah sampai kepada maqam Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha, jangan Bapak Ibu paham alam. Bukan alam itu, kalau cerita syariat ya alam. Nabi berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Sebelum berjumpa, Nabinya di bumi. Allahnya langit yang ke-7. Berjarak Tuhan itu. Padahal Sidratul Muntaha itu bukan alam. Sidratul Muntaha itu kesadaran tertinggi, puncak kesadaran. Apa maksudnya kesadaran tertinggi, puncak kesadaran? Puncak kesadaran Tuhan. Hanya Dia cuma yang ada.
Hanya dia yang wujud. Kalau hanya dia yang wujud dan yang ada, maka segala yang wujud itulah nyatanya akan wujud dirinya. Kesempurnaan nyata wujud dirinya pada alam itu, pada diri masing-masing. Disinilah Bapak Ibu menyaksikan Allah itu pada maqam Sidratul Muntaha, pada diri masing-masing. Inilah pertemuan satu wujud, satu rahasia pada diri. Namun ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah pada puncak Sidratul Muntaha, maka ketika menyaksikan, Bapak Ibu pun mati di situ. Bapak Ibu karam di sana, Bapak Ibu lenyap di sana. Apa sebabnya Bapak Ibu mati? Karena Bapak Ibu mengenal Tuhan. Apa sebabnya Bapak Ibu mati? Karena Bapak Ibu sudah berjumpa Tuhan. Apa sebabnya Bapak Ibu itu hilang? Karena Bapak Ibu sudah menyaksikan Tuhan. Apa sebabnya Bapak Ibu itu hancur? Karena Bapak Ibu sudah bertatap wajah dengan Tuhan. Inilah kuncinya dikatakan, man arofa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal Tuhannya? Siapa yang sudah melihat Tuhannya? Sudah bertemu dengan Tuhannya, sudah bertatap wajah dengan Tuhannya. Fasadal jasad, mati dirinya di situ, tak ada dirinya lagi di sana. Maka pada saat itu tak ada lagi ada pengakuan di situ Bapak Ibu. Kalau ada orang ingin mengenal tanda belum kenal. Kalau ada orang mengatakan ingin berjumpa dengan Allah, tanda belum berjumpa. Kalau ada orang mengatakan ingin bertatap wajah dengan Allah, tanda belum bertatap wajah. Apa sebabnya belum bertatap wajah, belum melihat, belum berjumpa, belum kenal? Karena masih ada kata-kata dan bahasa ingin jumpa. Karena masih ada kata-kata ingin kenal. Padahal orang yang sudah kenal itu mati. Orang yang sudah berjumpa itu tiada. Disitulah rahasianya. Yang kenal Tuhan cukup diam dan disadari serta diimani saja. Tak ada pengakuan-pengakuan lagi di sana. Dipandang boleh, dilihat boleh. Jangan disebut apalagi ditunjuk. Itu maksudnya. Nikmati sajalah proses hidup ini lagi. Capek istirahat kan tuak bawa lalu. Lapar makan awi minum sakit berubek. Pasai mengaji keluar dari sekolah. Itu kaji itu. Dah ada lagi menyala-nyalakan ini. Inilah sempurnanya. Kalau sudah seperti itu pengenalan di Bapak Ibu, itulah ibadah yang dikatakan ibadah yang daimun. Ya, ibadah ma'rifat. Ibadah yang telah ada ruhnya, ibadah yang telah ada nyawanya, ibadah yang telah ada jiwanya. Dia yang menikmati perbuatan dirinya sendiri. Dengan kelakuannya, dengan sifatnya sendiri. Bahkan kata-kata itu tak perlu diungkapkan lagi kalau sudah sampai pada puncak ma'rifat. Jadi kata-kata itu boleh diucapkan apabila Bapak Ibu duduknya di hakikat. Nah, kalau di hakikat, ceritakanlah. Karena dia telah nyata, dia telah zahir. Tapi kalau sudah duduk di ma'rifat, nggak bisa lagi disebut tuh, karena dia kosong. Bagaimana ingin menceritakan dia? Dia belum zahir. Dia belum menampakkan dirinya. Tapi walaupun dia belum nampak, belum menzahirkan dirinya, jangan dibilang dia belum, jangan dibilang dia tidak ada, jangan dibilang dia tidak nyata. Dia nyata, dia ada, tapi nyata dan adanya dia belum bisa dikaji. Baru bisa dikaji ketika dia telah menampakkan dirinya. Dia telah menciptakan sesuatu daripada dirinya. Itu yang sebut namanya makhluk. Yang dikatakan makhluk itu yang nur. Nur inilah yang jadi alam semesta. Sempurnanya nur sebagai alam semesta. Itu yang sebut namanya insan itu Bapak Ibu. Sama dengan mik ini kata Ustaz. Mik ini bisa dilihat nih. Wujud, nyata, terang. Nah, sekarang mik yang wujud, yang nyata dan terang ini, Ustaz Sorono sebuah sembunyikan. Bisakah Bapak Ibu melihat miknya? Nah,
Walaupun Bapak Ibu tidak bisa melihat mik-nya, apakah mik itu tidak wujud? Apakah mik itu tidak nyata? Apakah mik itu tidak terang? Tetap terang, wujud dan nyata. Tapi kenapa Bapak Ibu tidak bisa melihatnya? Hah? Iya, karena dia belum menampakkan dirinya. Maka ketika mik itu ingin dikenal, ingin diceritakan, maka mik itu menampakkan dirinya. Setelah nampak dirinya, baru bisa diceritakan, baru bisa dijelaskan. Begitulah Allah tuh. Sebelum dia mentajalikan dirinya, sebelum dia menampakkan dirinya, maka dia nggak bisa diceritakan, nggak bisa dikenal. Walaupun tak bisa diceritakan, tak bisa dikenal, namun dia wujud, dia nyata. Dia wujud, dia nyata. Makanya yang batin jangan dibilang dia tidak ada. Yang batin jangan dibilang dia tidak wujud. Baru udah bisa dikenal dan lihat ketika yang batin itu menzohirkan dirinya, menampakkan dirinya. Ketika dia menampakkan dirinya, menzohirkan dirinya, zohir dirinya itu yang disebut namanya dengan nur. Maka melalui nur itulah kita bisa mengenal dirinya. Disinilah rahasianya tafakkaru fi khalqillah. Nah, pikirkan olehmu ciptaannya itu nur ini yang dipikirkan siapa? Nur itu. Pikirkan nur itu. Bahwa nur itu adalah bayanganku. Nur itu cerminan aku. Nur itu sifatku. Nur itu bahagia diri aku. Aku itu sebenarnya. Nah, kalau orang yang sudah sampai pemahamannya, dia tidak memandang ciptaannya itu, tapi dia memandang orangnya. Dia tidak hanya melihat nurnya, tapi melihat yang punya nur. Nah, sama memandang titik ini tadi Ustaz bilang tadi itu. Nah, jangan dipandang titiknya, pandang ini ya. Pandang Allahnya, lihat Allahnya, cari Allahnya itu apa yang dipandang oleh mata. Apa yang dipandang oleh mata, itulah wujud nyatanya Allah itu yang sebenarnya. Itu yang nur, itu yang sesungguhnya. Apa kata Allah sebagai penutup kaji? Allah nurus samawati wal ard. Allah nur langit dan bumi. Nur itu jangan diartikan cahaya. Kalau Bapak Ibu artikan nur itu cahaya, nanti terpandang cahaya hitam, merah, putih, hijau, baru meletus balonku. Nah, tapi pahamilah nur itu maknanya adalah terang. Maknanya jelas. Nur itu maknanya itu nyata. Wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itu adalah nur. Pertanyaannya, apakah nur itu yang terang atau nur Allah itu yang terang? Allah itu yang terang. Apakah nur itu yang jelas atau Allah itu yang jelas? Allah itu yang terang dan jelas. Allah itulah yang nyata dan yang wujud. Kalau Allah itu yang terang, Allah itu yang jelas, Allah itu yang nyata dan wujud, Allah itu yang nur, maka disitulah maknanya sebenarnya Allah itu benar-benar nyata, terang dan wujud. Wujud nyatanya itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Bahwa sekalian langit dan bumi, inilah wujudnya Allah itu. Maka disebutlah namanya wujudullah. Segala yang wujud disebut wujudullah. Segala yang bersifat disebut sifatullah. Nah, karena Allah cuma yang wujud, maka segala yang wujud itulah wujudnya Allah itu. Ini yang dipahami Bapak Ibu. Ada sempurnalah itu Bapak Ibu. Sudah sampai Bapak Ibu sampai puncak muntaha, bukan muntaha. Kalau muntah itu belum paham itu dah. Itu proses kepada muntaha. Muntah dulu. Udah apa baru muntaha. Itu baru pensan aku.
Jadi itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua ya, Allah berikan kemudahan dan kepahaman untuk memahami siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Rupanya diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya tiada lain adalah Allah itu sendiri. Ketika itu diam lagi Bapak Ibu, jangan disebut-sebut. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.